Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Said Mirzada dengan NIM 2313366 dan sekarang saya akan jelaskan soal nomor 3 dari mata kuliah Desain Pemrograman dan Web. Langsung kita mulai dengan soal. Soalnya buatlah CRUD yang itu create, update, dan delete untuk register data pasien BPJS dengan menggunakan PHP dan framework Laravel. Eh, kita masuk ke bagian kode. Di sini ada banyak folder-folder untuk menjelaskan semua ini butuh banyak waktu dan saya akan menjelaskan hanya bagian-bagian yang penting saja dan bagian lainnya saya hanya bilang saja. Di sini kita punya folder app yang di dalamnya adalah console exceptions, HTTP controllers, dan bagian controllers itu hal yang paling penting di sini dan yang saya akan nanti jelaskan. Kita punya folder bootstrap ya. Kita di sini untuk stylize program kita, project kita pakai bootstrap untuk stylenya. Terus kita punya config di sini semua folder PHP dan ini semuanya diisi. Dan kita punya database yang di dalamnya factories dan migration seeders. Terus kita punya folder public di sini icon untuk project kita. Terus kita punya folder dengan nama resources. Di dalam ini ada folder CSS yang kita mau kalau mau nambahkan stylenya pakai CSS. Kita punya folder JS kalau mau pakai JavaScript kita bisa pakai di sini ya. Terus kita punya folder views yang di dalamnya ada layouts, page, dan folder pasien yang di dalamnya. Ini juga hal penting yang saya nanti akan jelaskan. Terus kita punya roles yang di dalamnya ada API PHP, channels PHP, console PHP, dan web PHP. Terus kita punya folder storage yang di dalamnya app, dan di dalamnya ada public. Terus ini untuk GitHub. Dan kita punya folder test, kita punya folder vendor, dan ininya semuanya dari package-package yang kita pakai di dalamnya dari situ. Oke, dari awal kalau masuk ke dalam hmm, kita mulai dari HTTP yang di dalamnya controllers. Controller ini hal penting, contohnya kita punya page controller, ya itu saya sekarang akan menjelaskan hanya kode nanti masuk ke dalam webnya. Ini page control ada controller yang kita pakai untuk web untuk page yang pertama paling pertama. Di situ akan ada satu tombol yang kita setelahnya pencet. Ini harus back ke ininya di dalamnya kita buat satu kelas dengan nama page controller. Terus saat ini fungsi ini kalau saat di situ diklik harus return ke dalam page home kembali ke dalam home page. Terus kita punya satu folder PHP lagi. Di sini kita buat satu kelas dengan pasien controller dan extends controller. Dan di sini ada beberapa fungsi. Yang pertamanya kita display a listing of the resource. Ini pasien retrieve all records from the patient table using the patient model. Dan kita di sini return the index view the variable all patient containing all patient records. Kita return yang itu. Show the form for creating a new resource. Kita pakai fungsi ini langsung return the create view for creating a new patient record. Terus kita store a new create a resource in storage. Kalau kita punya resource baru, kita itu masukkan ke dalam storage yang tertentu. Terus di sini kita display the specified resource. Dan ini fungsi ini untuk form for editing the specified resource. Dan fungsi yang ini untuk updating resource di dalam storage-nya. Dan yang fungsi terakhir ini untuk menghapus string yang ada dengan ID
kalau kita ID kan unit kita pakai ID untuk menghapus semua tentang uh, string atau resource yang kita mau. Terus ini adalah controllers. Terus kita pembagian view. Di sini view kita punya layout. Nah, layout pertama master blade dengan nama master blade PHP. Ini halaman pertama kita. Ini navbar kita. Terus kita punya page yang di dalamnya home blade PHP. Lihat di sini kita buat ini punya satu satu yang bilang selamat datang dan PIP, dan ini dua button yang kalau pencet masuk harus, kalau mau lihat semua pasien harus pencet ini, kalau mau tambahkan yang baru harus pencet yang ini. Terus kita punya folder pasien ini, datang ini create kita. Yang pertama create, kalau mau create suatu pasien yang baru, ini formnya. Eh, ini alert kalau sukses di situ di akhirnya kita butuh. Terus ini untuk storage errornya, dan ini formnya. Ini pakai Laravel. Kita pakai form di sini, yang pertama nama, kedua alamat, yang tanggal lahir, nick, dengan button kalau di akhir kita mau udah selesai dan mau nambahin, kita pencet button ini, nanti di webnya saya akan menunjukkan lagi. Terus ini create-nya, ini edit-nya, kalau mau menambahkan sesuatu atau edit atau berubah sesuatu di dalam database kita atau di dalam website kita, kita semuanya fungsinya di sini. Eh, di sini ada beberapa satu edit pasien, punya sesuatu, if-nya kalau sukses di akhirnya, ini untuk errornya alert, ini dua-duanya alert. Terus kita punya satu form, ini formnya dia membawa atribusi atau elemen-elemen yang ada, contohnya nama yang kita mau berubah di situ akan muncul. Terus kita akan ganti, itu akan ganti kalau kita pencet button ini update task. Terus kita punya index blade PHP. Ini untuk pasien namanya, ini untuk melihat itu hmm, kita list of pasien kita. Di situ kita mau, kalau mau lihat pasien tentangnya lebih lebih informasinya lebih, kita pencet lagi ini. Kalau mau editnya ini, kalau kita pencet yang edit ini, ya, itu langsung ke sini, dan terus di sini kita buat ininya. Dan ini adalah show kalau mau lihat aja, dan delete dari itu kita website kita. Dan ini welcome, ini otomatis dari Laravel itu. Ini adalah kode saya. Nanti sekarang saya akan lanjut tentang webnya. Untuk webnya kita akan pakai Laravel. Terus di sini pencet menu w, data pasien, nama database saya data pasien. Saya pencet data pasien, terus ini langsung muncul halaman yang pertama. Eh, Terus di sini, selamat datang, aplikasi ini akan melakukan CRUD untuk register terhadap data pasien BPJS menggunakan Laravel. CRUD-nya kan ini, CRUD-nya ini semua ini yang ada di dalam pasien, semua ini eh, berfungsi untuk CRUD yang create, read, update, dan delete. Terus kalau kita mau, contohnya mau tambahkan pasien baru, ya pencet ini. Terus di sini nama lengkapnya, eh, contohnya Anton, ya Anton Stepan. Terus alamatnya di Bandung contohnya, dan tanggal lahirnya kita pilih random aja, tanggal 1 ini. Nicknya 1345, tambah pasien baru. Kalau udah sukses, kalau kita udah sukses, di sini alertnya ada pasien telah ditambahkan database dengan sukses. Ini dari yang tadi page controller kita. eh, oh no, di bawahnya di sini ada alert yang, di sini alert kalau error harus munculnya gini, kalau sukses harus alert yang sukses yang gini. Terus kalau kita mau ke home, ini langsung ke sini lagi. Dan kalau kami mau lihat semua pasien, pencet ke sini. Saya udah nambahin dua ini.
Santonio saya sendiri Mustafa Saidar Mirza, dan yang kedua Anton Stepan. Kalau kita mau edit ini ya, edit pasien, kita kalau mau lihat informasi selengkapnya dalam tanggal lahirnya dan alamatnya, kita lihat pencet lihat pasien. Terus di sini langsung muncul namanya, nicknya, alamatnya, terus tanggal lahirnya. Kalau kita mau hapus pasien, bisa hapus pasien. Kalau mau edit, edit. Kita masuk ke edit aja. Terus di sini eh, kita atomnya, stepannya hapus dengan update contohnya ya, updated. Nah, terus Bandungnya kita ke Jakarta. Ya, Kak, udah ini kita bisa update tasknya. The tanggal lahir field is required. Kita kan kosongin ini. Di situ alias ini akan muncul bahwa terus lihat editnya, lihat ini akan muncul bahwa kita kita nggak bisa karena ini harus isi dengan sesuatu. Kita yang sebelumnya update task, alertnya langsung pasien telah diperbarui dengan sukses. Kita ke list pasien lagi. Di sini nonton jadinya update dan kalau lihat pasien, pasien. Terus kalau kita mau hapus pasien ini, ya pasien telah dihapus dengan sukses. Kita masuk ke home lagi dengan lihat semua pasien. Di sini udah akan update atau panel udah enggak ada. Oke, ini ini adalah soal ketiga dari tugas mata kuliah desain pemrograman dan web. Maaf kalau ada kesalahan, maaf kalau oleh karena bahasa Indonesia saya kurang, karena itu saya tidak bisa menjelaskan dengan baik juga mungkin. Maaf, itu yang saya bisa lakukan untuk tiga-tiga soal yang tadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.